Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang PPh 21 bukan pegawai. Sebelumnya, perkenalkan saya Syifa Azhara Anggraini dengan NIM 1040223000227. Baik, pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi bukan pegawai yang di mana disebutkan dalam pasal 1 ayat 12 Peraturan Dirjen Pajak, yakni orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan tersebut. Nah, siapa saja sih yang dianggap di dalam bukan pegawai ini? Nah, lingkup bukan pegawai itu diantaranya adalah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, pemain musik, olahragawan, penasihat, pengarang, pemberi jasa dalam segala bidang, agen iklan, pengawas, atau pengelola proyek. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih ketentuan objek yang dikenakan PPh 21 bukan pegawai. PPh 21 untuk bukan pegawai ini dikenakan atas imbalan kepada bukan pegawai, yakni penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan, antara lain berupa honorium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya. Lalu, imbalan kepada bukan pegawai ini terbagi menjadi dua, yaitu bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Imbalan bersifat berkesinambungan ini adalah imbalan yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu kalender, dalam satu kalender sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan tersebut. Bila tidak memenuhi definisi tersebut, maka merupakan imbalan tidak berkesinambungan. Oke, baik selanjutnya. Di sini ada ketentuan pemotongan PPh 21 yang di mana jika kurang dari 450.000 penghasilan seharinya dan penghasilan kumulatif sebulannya kurang dari 4.500.000 tidak dilakukan pemotongan PPh 21. Jika lebih dari 450.000 dan kurang dari 4.500.000, 5% dikalikan upah dikurangi 450.000. Lalu jika dia lebih besar dari 450.000, jika dia lebih dari 450.000, sedangkan penghasilan kumulatif sebulannya lebih dari 4.500.000, yaitu tarif dan DPP-nya 5% dikalikan upah dikurangi PTKP per 360. Sedangkan jika yang terakhir, jika lebih dari 450.000 dan penghasilan kumulatif sebulannya lebih dari 10.200.000, maka tarif dan DPP-nya tarif pasal 17 dikalikan jumlah penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Baik, selanjutnya di sini ada contoh penghitungannya yang di mana Ali ini tidak berPN per NPWP dengan status belum menikah pada bulan Oktober 2022 bekerja sebagai buruh harian PT Ortax Indonesia. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah seharian sebesar 450.000. Lalu upah seharinya 450.000, batas upah harian tidak dipotong PPh-nya 450.000, PKP seharinya 0. Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi 4.500.000, maka dia tidak ada pemotongan PPh 21. Lalu, jika ternyata Ali ini diberikan tugas tambahan 1 hari kerja oleh perusahaan tersebut dan menerima upah pada hari ke-11, maka jumlah kumulatif yang diterima sudah melebihi 4.500.000. Maka PPh 21 dipotong dengan cara dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP sehari, kemudian dikalikan 6%, tidak berPNPWP, berarti dikenakan tarif 20% lebih tinggi.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang PPh 21 atas penarikan dana pensiun. Nah, program pensiun dapat melakukan penarikan dana pensiun tersebut meski masih berstatus sebagai pegawai. Penarikan dana pensiun tersebut dilakukan dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. PPh pasal 21 ini dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh dari kumulatif jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan selama 1 tahun kalender. Berikut adalah contoh penghitungan PPh 21 dana pensiun. Di sini, Billy Ramadan adalah pegawai PT Ortax Indonesia yang dia menerima gaji sebesar 10 juta rupiah per bulannya. PT Ortax tersebut mengikuti program pensiun untuk para pegawainya. PT Ortax tersebut membayar iuran dana pensiun untuk Billy Ramadan sebesar 100.000 sebulan kepada dana pensiun abadi sejahtera, yang dimana dana pensiun abadi sejahtera ini adalah pengelola yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, lalu Billy Ramadan ini membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama sebesar 50.000 per bulannya. Nah, lalu di bulan April 2022, Billy Ramadan ini memerlukan biaya untuk memperbaiki rumahnya. Lalu dia mengambil iuran dana pensiunnya sebesar 20 juta rupiah yang telah dibayarkan olehnya sendiri. Lalu di bulan Juni tahun 2022, ia juga menarik kembali dana sebesar 15 juta rupiah. Lalu di bulan Oktober 2022, ia menarik lagi sebesar 35 juta rupiah. Lalu, penghitungannya atas penarikan dana sebesar 20 juta pada bulan April tersebut terhutang PPh pasal 21 sebesar 5% dikalikan 20 juta sama dengan 1 juta rupiah. Atas penarikan dana sebesar 15 juta rupiah pada bulan Juni terutang PPh pasal 21 sebesar 5% dikalikan 15 juta sama dengan 750.000. Atas penarikan dana sebesar 35 juta pada bulan Oktober 2022 terhutang PPh pasal 21 sebesar 5% dikalikan 25 juta sama dengan 1.250.000. Lalu 15% ini dikalikan dengan penerimaan gaji Billy Ramadan tersebut dengan hasil 1.500.000. Lalu ada pemotongan kembali di 5% dikalikan 25 juta sama dengan 1.250.000. 15%-nya dikalikan 10 juta sama dengan 1.500.000. Lalu ditambah dari 1.250 ini ditambah 1.500 sama dengan 2.750. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada teman saya berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Intan Zahara dengan NIM 1040223000136. Akan melanjutkan presentasi dari Syifa. Selanjutnya ada PPh 21 atas anggota dewan atau komisaris. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 untuk anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur. PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun kalender. Contoh dari penghitungan PPh 21 Dewan Komisaris adalah sebagai berikut. Rico Geniano merupakan komisaris pada PT Ortax Indonesia yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Pada tahun 2022, Rico Geniano menerima honorarium dari PT Ortax Indonesia sebanyak 3 kali pada bulan April, Agustus, dan Desember, masing-masing sebesar 45 juta, 215 juta, dan 150 juta. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Atas honorarium bulan April 2022 terkena satu rangkap di 5% dikali
45 juta menjadi 2.250.000. Yang kedua, atas honorarium bulan Agustus 2022 terkena dua rangkap, yang 5% dan 15%. Yang 5% dikali 15 juta menjadi 750.000, yang kedua 15% dikali 200 juta menjadi 30.050.000. Terakhir, atas honorarium bulan Desember 2022 terkena satu rangkap yaitu 25%. Jadi 25% dikali 150 juta menjadi 30.500.000. Selanjutnya PPh 21 untuk peserta kegiatan. Yang dimaksud peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, workshop, pendidikan, dan lain sebagainya, dan menerima atau memperoleh imbalan sehubung dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Ada beberapa jenis peserta kegiatan. Menurut peserta perlombaan dalam segala bidang. Yang kedua ada peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja. Yang ketiga ada peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan. Yang keempat ada penyelenggara sebagai kegiatan tertentu. Yang keempat ada penyelenggara kegiatan tertentu. Yang terakhir ada peserta pendidikan dan pelatihan dan peserta kegiatan lainnya. Selanjutnya ada PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif progresif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh. Dasar pengenaan PPh pasal 21 untuk peserta kegiatan adalah jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah yang diterima oleh peserta kegiatan. Berikut adalah tarif progresif sesuai jumlah penghasilan yang diterima oleh peserta kegiatan. Di sini ada tarif lama UU PPh dan tarif baru. Perbedaannya hanya menambah 10 juta. Yang tarif lama, penghasilan 0 sampai 50 juta terkena tarif 5%, yang baru penghasilan 0 sampai 60 juta terkena tarif 5%, dan selanjutnya. Di tabel ini hanya untuk yang memiliki NPWP. Yang tidak memiliki NPWP, maka tarif dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif umum. Contoh PPh 21 peserta kegiatan sebagai berikut. Prasetyo Sigit ber-NPWP adalah seorang atlet catur profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Semarang. Ia menjuarai turnamen Indonesia Chess Grand Prix Gold dan memperoleh hadiah sebesar 200 juta. PPh pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia Grand Prix Gold tersebut adalah terkenai dua rangkap. Yang pertama 5% dan yang kedua 15%. Yang 5% dikali 60 juta menjadi 3 juta. Yang kedua 15% dikali 140 juta terkena menjadi 21 juta. Total PPh pasal 21 terutang adalah 24 juta. 24 juta dari 3 juta ditambah 21 juta. Sekian dari saya. Oke, halo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Fatima Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan bagian PPh 21 bukan pegawai dengan penghasilan berkesinambungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan PPh 21 yang bukan pegawai dengan penghasilan berkesinambungan. Nah, perhitungan PPh pasal untuk bukan pegawai dibagi menjadi dua kelompok. Nah, pertama, bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan, yaitu terus yang kedua, bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan. Nah, yaitu seorang tenaga ahli atau bukan pegawai dianggap menerima penghasilan secara berkesinambungan. Nah, apabila penghasilan diterima lebih dari satu kali dalam 1 tahun. Nah, di sini ada contoh dari PT ABC. Nah, PT ABC melakukan kontrak dengan Tuan Ali, seorang pengacara pada bulan Januari 2022. Nah, pada saat kontrak pertama, Tuan Ali menerima penghasilan yang sifatnya tidak berkesinambungan. Nah, pada bulan Mei 2022,
PT ABC kembali melakukan kontrak dengan Tuan Ali. Nah, pada kontrak kedua, Tuan Ali dapat dikategorikan sebagai penerima penghasilan berkesinambungan. Nah, pajak bagi penerima penghasilan berkesinambungan akan dihitung secara kumulatif, sedangkan penerima penghasilan tidak berkesinambungan hanya dihitung satu kali. Nah, tarif yang digunakan untuk menghitung pasal PPh 21 ini sesuai tarif progresif pada pasal 17 UU PPh yakni sebesar 5% sampai 35%. Nah, dalam penerima penghasilan ini tidak memiliki NPWP, maka tarif yang dikenakan 20% lebih tinggi dari tarif umum yang berlaku. Nah, dasar pengenaan pajak untuk PPh 21 bukan pegawai yang sebesar 50% dari penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto ini yang dimaksud adalah jumlah pembayarannya. Namun apabila dalam penyerahan jasa terdapat penyerahan material atau memperkerjakan pihak lain, material atau upah yang dimaksud, hal tersebut dapat dilakukan sepanjang jumlah pembelian material atau upah untuk pihak lain dapat diidentifikasi melalui kontrak atau perjanjian. Nah, di sini ada contoh perhitungan berkesinambungan. Nah, Riko merupakan seorang aktuaris di tahun 2022. Nah, Riko ini dikontrak oleh PT ABC yang merupakan perusahaan asuransi. Selama tahun 2022, ia menerima penghasilan sebanyak 3 kali. Nah, jumlah masing-masing itu ada sebesar 50 juta. Nah, berikut ini adalah jumlah perhitungan PPh 21 bagi Riko. Nah, bulan pertama di Januari itu penghasilan brutonya 50 juta. Dasar pengenaan pajak 25 juta, penghasilan kumulatif 25 juta, tarifnya 5%, pajak terutang 1.250.000. Nah, bulan kedua itu Maret, penghasilan brutonya 50 juta, dasar pengenaannya 25 juta, penghasilan kumulatifnya 50 juta, tarifnya 5%. Pajak terutangnya 1.250.000. Nah, pada bulan ketiga, Agustus, yaitu penghasilan brutonya 50 juta, dasar pengenaannya 10 juta, penghasilan kumulatifnya 60 juta, tarifnya 5%, pajak terutangnya 500.000, dan bawahnya itu 5 juta, terus penghasilannya 70 juta, tarifnya 15%, pajak terutangnya 30. Nah, karena penghasilannya sudah melebihi dari 60%, maka dikenakan tarif sebesar 15%. Nah, perhitungan PPh pasal 21 ini yang bukan pegawai, yang menerima penghasilan berkesinambungan dalam contoh di atas. Nah, Riko ini tergolong sebagai bukan pegawai. Nah, ia menerima penghasilan secara berkesinambungan sehingga tarif PPh yang berlaku ditentukan berdasarkan penghasilan kumulatif. Nah, pada bulan Januari dan Maret dan penghasilan Riko masih di bawah 60. Nah, maka pada bulan tersebut penghasilannya dikenakan tarif 5%. Nah, pada bulan Agustus penghasilan Riko secara kumulatif telah melewati 60 sebesar 60 juta. Nah, bagian penghasilan yang telah melebihi batasan maka dikenakan tarif 15%. Nah, di sini adalah bukti potong PPh 21 berkesinambungan. Nah, pemotongan PPh pasal 21 ini untuk penghasilan bersifat berkesinambungan yang diterima oleh bukan pegawai. Nah, termasuk pemotongan PPh 21 non-final. Nah, dengan demikian pemotongan membuat bukti potong PPh pasal 21 untuk bukan pegawai dengan penghasilan berkesinambungan menggunakan formulir 1721-6 kode pajak untuk PPh pasal 21 atas penghasilan bukan pegawai yang bersifatnya berkesinambungan adalah 21-100-08. Nah, berikut ini yang gambar di samping itu adalah contoh dari bukti pemotongan
pajak penghasilan pasal 21 yang tidak final atau pasal 26. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Feinisa Kalinian dengan NIM 1040223000243. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu PPh 21 bukan pegawai dengan penghasilan tidak berkesinambungan. Penghitungan PPh pasal 21 bagi bukan pegawai dikelompokkan menjadi dua, yaitu bukan pegawai yang menerima penghasilan secara berkesinambungan dan menerima penghasilan tidak berkesinambungan. Bukan pegawai dengan penghasilan tidak berkesinambungan adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayar atau terutang hanya satu kali dalam 1 tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. Tarif yang digunakan untuk PPh 21 tidak berkesinambungan ini adalah tarif pasal 17 ayat 1 yang dikalikan 50% dari penghasilan bruto total. Namun, apabila bukan pegawai tidak memiliki NPWP, ia akan dikenakan tambahan 120% dari perhitungan PPh 21 yang dikenakan. Ya. Menurut pasal 10 ayat 5 per strip 16 garis miring PJ garis miring 2016 dalam hal bukan pegawai dengan penghasilan berkesinambungan maupun tidak berkesinambungan memberikan jasa kepada pemotong PPh pasal 21 yang memperkerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut. Kecuali apabila dalam kontrak atau perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atau melakukan penyerahan material atau barang. Maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak atau perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang, maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang. Kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh penghitungan tidak berkesinambungan. Sandi Abdullah tidak memiliki NPWP, melakukan jasa perawatan AC kepada PT Ortax Indonesia dengan imbalan 10 juta. Sandi Abdullah mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar 180.000 per orang. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar 4.500.000. 4.500.000 ini didapatkan dari 180.000 dikali 5 orang, jadi 4.500.000. Selain itu, Sandi Abdullah membeli spare part AC yang dipakai untuk perawatan AC sebesar 1 juta. Dalam hal berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan Sandi Abdullah, dapat diketahui bagian imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Sandi Abdullah dan biaya untuk membeli spare part AC. Maka jumlah imbalan bruto sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Ortax Indonesia atas imbalan yang diberikan Sandi Abdullah adalah sebesar imbalan bruto dikurangi bagian upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Sandi Abdullah dan biaya spare part AC sebagaimana dalam contoh adalah sebesar, jadi penghitungannya ialah 10 juta dikurangi 4.500.000 dikurangi 1 juta sama dengan 4.500.000. 10 juta dari imbalan yang diberikan dari PT Ortax Indonesia kepada Sandi Abdullah dan dikurangi 4.500.000 yang Sandi Abdullah mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dan dikurangi 1 juta biaya spare part AC sama dengan 4.500.000. PPh pasal 21 yang harus dipotong PT Ortax Indonesia atas penghasilan yang diterima Sandi Abdullah adalah sebesar 5% dikali 50% dikali 4.500.000 sama dengan 112.500. Dalam hal ini, PT Ortax Indonesia tidak memperoleh informasi berdasarkan perjanjian yang dilakukan atau dokumen yang diberikan oleh Sandi Abdullah mengenai upah yang harus dikeluarkan Sandi Abdullah atau pembelian material atau bahan PPh pasal 21 yang harus dipotong PT Ortax Indonesia. Jadi di sini Sandi Abdullah tidak memberikan dokumen sesuai perjanjian di PT Ortax Indonesia. Jadi jumlah yang dikenakan sebesar 5% dikali 50% dikali 10 juta sama dengan 250.000. Selanjutnya bukti
potong PPh 21 tidak berkesinambungan. Pemotong PPh pasal 21 untuk penghasilan bersifat tidak berkesinambungan yang diterima oleh bukan pegawai termasuk pemotong PPh pasal 21 non-final. Bukti potong PPh pasal 21 untuk bukan pegawai dengan penghasilan berkesinambungan menggunakan formulir 1721-6 dengan kode objek pajak 21-100-09. Ini adalah contoh bukti pemotong pajak penghasilan pasal 21. Ya, sekian dari materi saya. Terima kasih.